lanjut sore. Lo kan jelas apa tiket lo? Ah, enggak Solo. Enggak Jogja. Udah Jogja kabeh lo. Lah aku. Oke, halo teman-teman semuanya, aku ucapkan selamat pagi. Nah, pada pagi kali ini aku sedang berada di stasiun Surabaya Pasar Turi. Ingin melakukan perjalanan menggunakan kereta api yang dibilang ini beroperasi kembali, yaitu kereta api Sancaka Utara. Di mana kereta api Sancaka Utara ini adalah kereta api Sancaka tapi melewati jalur utara, teman-teman. Dan tujuannya itu terakhir di Cilacap. Oke, penasaran tripnya bagaimana? Ikuti terus videonya sampai selesai. Oke, teman-teman, ini untuk stasiun Surabaya Pasar Turi. Di sini banyak gerai retail ya, dan di sini terdapat loket. Dan kita akan masuk di pintu eksekutif untuk kereta api Sancaka Utara ya. Pintu eksekutifnya ada di sana ya, di pintu 1. Dan sebentar lagi, kurang setengah jam lagi, kalau keretanya akan diberangkatkan, kita masuk ya. Sebelum kita berangkat, kita cetak dulu ya tiketnya. Oke, Bu. Gitu. Oke ya, ini dia tiketnya Sancaka Utara. Nah, kita sebentar lagi akan masuk dan boarding melalui pintu 1 ya, pintu eksekutif, yang dimana pintu eksekutif ini digunakan untuk boarding kereta api seperti kereta api Argo Bromo Anggrek, kereta api Pandalungan, kereta api Sembrani, kereta api Gumarang mungkin, dan lain sebagainya, pokok yang kelas atas lah. Dan di timur itu ada pintu 2 ya, pintu ekonomi, cuman ini lagi ketutup ya. Itu digunakan untuk boarding kereta seperti Kertajaya, Erlangga, dan kereta lokal. Dan oke, kita masuk aja ya masih. Oke guys, kita masuk ya, dan menggunakan metode face recognition. Mantap. Dan oke ya, rangkaian kereta api Sancaka Utara ini sudah tersedia di jalur 1, dan di sini ada peresmian ya, atau launching kereta api Sancaka Utara. Oke ya teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam rangkaian, kita melihat lokomotifnya terlebih dahulu. Ini dia lokomotif yang berdinas kereta api Sancaka Utara hari ini, adalah CC 2039815 milik Deposito Topo, teman-teman. Wah, kita akan ditarik lokomotif single kabin ya, mantap, gokil. Di jalur berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 kayaknya. Ada rangkaian kereta api Mutiara Timur ya yang masih terpakai, dan nanti akan berangkat dari sini pukul 8.55 atau kalau nggak salah ya. Ini dia lokomotifnya, wah gokil banget. Ditarik lokomotif Sprinter. Untuk susunan kereta api Sancaka Utara ini, dari depan ada lokomotif, lalu 1 kereta pembangkit, 4 kereta eksekutif, 1 kereta makan, dan 4 kelas bisnis, teman-teman. Jadi membawa 10 kereta ya totalnya, 4 kelas eksekutif dan 4 kelas bisnis. Dan ini menjadi kereta ke berapa ya yang menggunakan kelas bisnis, teman-teman. Gokil. Dan ini menggunakan kaca lebar semua. Kaca lebar enggak ada sih, eksekutif 3 kaca pesawat, teman-teman. Oke, kita lihat kelas eksekutifnya, teman-teman. Seperti ini. Kita lihat kereta makannya. Menggunakan kereta makan mewah, teman-teman. Kereta makan M10826. Dan di sini ada tempat wudhunya, guys. Kereta makan mewah. Gokil. Di sini terdapat musola yang cukup lega, teman-teman. Ini kayaknya bisa 4 orang deh. Terus di sini ruang kru, teman-teman. Dan di sini ruang operator untuk kondektor. Dan ini kelas bisnisnya. Oke ya teman-teman, ini dia armada yang aku naiki adalah K2 08203 SPI, yang artinya kereta kelas bisnis tidak berpenggerak, harus ditarik lokomotif
mulai berdinas tahun 1982 dan urutan ketiga dan diasuh oleh Depo Induk Surabaya Pasar Turi. Ini ternyata banyak teman-teman, ini ada Mas Bima, ini Mas Nathan, ini Mas Tito. Mas sampai dari mana? Dari mana? Dari mana? Dari Jakarta. Mbak Juragan. Terus Mas Jody. Iya, kau. Mantap tapi. Di sini ada Pak Alip. Rame, coy, yang ikut peresmian kali ini. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kereta api Sancaka Utara resmi beroperasi. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Dalam hitungan ketiga, kereta api Sancaka Utara resmi diberangkatkan. 1, 3, 2, 1. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Keberangkatan perdana kereta api Sancaka Utara relasi Surabaya Pasar Turi menuju Cilacap PT. Ini adalah momen Lancar dan terkendali. Oke, pada 7.06 kita berangkat, terlambat 6 menit ya, karena ya biasa peresmian mesti mundur. Bangunan kuno no tipe. Nah, tekan. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Sancaka Utara yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Cilacap. Perjalanan kali ini menempuh waktu 8 jam 58 menit. Oke ya, perjalanan kereta api Sancaka Utara telah diberangkatkan dari stasiun Surabaya Pasar Turi pada pukul 7.06. Terlambat 6 menit karena tadi ada prosesi, sebenarnya bukan launching sih, lebih tepatnya relaunching, karena kereta ini sebelumnya sudah beroperasi ya di tanggal 31 Desember 2000 berapa ya? 2019 atau 2021 gitu. Aku lupa juga. Dan ini dijalankan kembali pada tanggal 1 Februari 2025 yang dimana tepatnya ini sudah mengalami pergantian KPK. Dan oke, semoga perjalanan kali ini selamat dan lancar sampai tujuan. Dan oke ya teman-teman, ini setelah aku mencari referensi perjalanan kereta api Sancaka Utara ini, pertanyaannya atau memulai perjalanannya di tanggal 31 Desember 2019. Nah, setelah itu 5 bulan kemudian ini ada pandemi COVID-19 ya, yang dimana menyebabkan perjalanan kereta api Sancaka Utara ini diberhentikan karena akumulasi penumpang yang sedikit ya. Dan perjalanan kereta api Sancaka Utara kali ini itu melewati jalur yang dimana jarang dilewati oleh kereta api ya teman-teman. Namun di akhir bulan Januari sampai sekarang itu di jalur ini mulai banyak kereta api yang melewatinya ya, karena di petak Kubu Karangjati itu jalurnya terputus karena terkena musibah banjir teman-teman, yang mengakibatkan tanggulnya jebol dan relnya menggantung ya. Jadi untuk jalur ini
kita akan melewati jalur dari Gambringan ke Gundi ya, sampai nanti ke Solo Balapan, lalu ke Jogja sampai ke Cilacap. Nah, perjalanan kali ini mungkin aku sampai Solo ya, karena ya sebenarnya tiketku Jogja, cuman ini aku akan ngejar waktu teman-teman. Dan ini setelah melakukan perjalanan kereta api Sanjaka Utara, ini aku akan ke Malang melakukan perjalanan menggunakan kereta api Ijen Express. Jadi ya lihat nantilah, karena ini aku juga ngejar waktu sampai Malangnya teman-teman. Dan oke, kita saksikan bagaimana perjalanan kali ini melewati jalur yang bisa dibilang mati suri selama berapa tahun ya, mungkin ada 10 tahunan lebih mungkin ya, kurang lebih segitu. Mati suri bukan mati total atau mati total, karena jalur ini masih dilewati kereta api dan sebagai jalur darurat juga ya teman-teman. Dan jalurnya itu berkelok-kelok, terus berkeliling naik turun gitu. Oke, kita saksikan perjalanannya sampai selesai ya. Dengan relasi yang sama dan kelas yang sama. Ya teman-teman, di sini aku akan menjelaskan fasilitas di kelas bisnis kereta api Sanjaka Utara ini. Adalah untuk yang pertama, ini kelas bisnis menggunakan konfigurasi seat 2 di kanan dan 2 di kiri, dan ini total tempat duduknya adalah 64 penumpang ya. Lalu untuk fasilitas yang lain, di situ ada rak untuk menaruh tas seperti ini ataupun koper. Lalu di sini juga mendapatkan meja kecil, 2 colokan untuk mengecas HP maupun laptop ataupun kamera atau tablet ya. Kalau powerbank saya kurang tahu bisa apa enggak. Yang penting tidak mencolokkan rice cooker atau kulkas 2 pintu. Nah, terus di sini ada gantungan kecil dan di sini tersedia kresek untuk menaruh sampah. Terus di situ gorden. Ini kacanya seperti ini. Dan kalau tidak mau mendapatkan tembok ratapan di kelas bisnis ini, jangan mengambil kelipatan 3 ya teman-teman. Contoh ini 15 ya, kalau dibalik ini bakalan mendapatkan tembok ratapan seperti ini. Terdapat 60 AC split ya, yang dimana kelas bisnis ini masih menggunakan AC split, bukan AC sentral ya seperti kelas eksekutif. Lalu di sana itu ada CCTV untuk keamanan juga. Lalu dan di sini aku mengambil seat bersama Mas Bima ini di depan ya, di nomor 15 AB. Kenapa? Karena nomor 16 AB dengan 1 CD yang berada di belakang ini diblok teman-teman, karena tidak dijual ya. Ya tahu sendiri, jika kursinya dibalik ini akan mendapatkan tembok ratapan. Jadi kita berdua beli 2 tiket, bonus 2 kursi lagi, jadi mendapatkan 4 kursi. Beli 2 dapat bonus 2, 4 kursi. Yang nomor 16 AB ini merupakan kursi yang diblok. Jadi dari sistem tiket itu kursi nomor 16 AB sama 2 seat itu diblok, karena kalau kita menghadap ke depan ini tuh mepet sama tembok. Jadi dari 64 kelas yang dijual cuma 60. Dan kalau ada batapan sih ya kayak gini. Emang kelas bisnis ini tidak dirancang untuk ada batapan, cuman ya bisa. Cuman yang kalau yang situ pasti longgar banget, karena ya ini karena di ujung. Untuk legroom yang sebenarnya di kelas bisnis seperti ini teman-teman, lega banget ya. Sebenarnya ini kelas yang paling enak ya, tapi sayang di tahun 2025 ini kelas bisnis harus pensiun satu persatu ya, karena sudah terbukti sudah tergantikan oleh kelas ekonomi new generation, baik Mordif maupun stainless steel teman-teman. Jadi kelas bisnis ini terancam punah ya. Kelasnya enak sih, dan ini kebagian bisnis yang enak, kursinya empuk juga. Ini loh, empuk cuy, asli enak loh, njut-njutan. Teman-teman, perjalanan kereta api Sanjaka Utara telah tiba di stasiun Lamongan, di mana ini merupakan pemberhentian pertama ya dari Surabaya Pasar Turi tadi. Dan yang dari sini ada yang naik juga, lumayan juga sih yang naik. Wah, mantap ya. Semoga bisa reguler kereta ini. lewat ke 9.
Malam. Aku berangkat kerja. Saya Mantap. Nikunya kelihatan cuy. Persiapan masuk stasiun loket. Perjalanan kereta api Sancaka Utara telah tiba di stasiun Babat dan ini penumpang yang naik dari Babat lumayan ramai teman-teman. Wah, ini belum Bojonegoro, Cepu dan lain sebagainya ya. Wah, gokil ini. Perjalanan perdana langsung rame. Ya, emang juga kereta jalur utara ini sepi ya teman-teman karena banyak yang diputar arahnya karena akibat dari efek gogosan yang berada di jalur mana Karangjati hingga ke Gubuk ya. Jadi penumpang jalur utara ini di backup dengan kereta api apa ya, Harina terus Sancaka Utara ini sama Ambarawa Express teman-teman. Ya opsi terbaik untuk saat ini pagi hari ya Sancaka Utara ini sama Ambarawa Express tadi ya. Oke ya teman-teman, ini untuk kecepatan kereta api Sancaka Utara di jalur utara ini kecepatan maksimal adalah 100 km per jam, yang dimana ini sudah dikoper sampai 96 ya. Mungkin ya di sini 96, mungkin di lokomotif pas 99 atau pas 100. Tapi nggak mungkin juga sih, ya mungkin segini lah larinya. Karena kalau aplikasi speedometer ini nggak real time teman-teman. Jadi ya kurang lebih segini lah kecepatannya. enggak kan ngetolnya tekan Prambanan. Enggak, Cilacap. Oh, sama Jogja sih. Oke teman-teman, perjalanan kereta api Sancaka Utara telah tiba di stasiun Bojonegoro dan di sini yang naik lumayan banyak banget ya. Wah gokil. Ini benar-benar kereta api Sancaka Utara untuk saat ini membackup penumpang utara ya. Gila, ini langsung rame. Dan kita bertemu dengan kereta api Harina ini ya, kayaknya. Ya Harina. Persiapan berangkat menuju ke Surabaya Pasar Turi. Harina berangkat ya, menuju ke Pasar Turi. Permission. Oke, perjalanan kereta api Sancaka Utara telah tiba di stasiun Cepu, dan di stasiun Cepu ini sudah masuk tahap 4 ya, dan tadi nada kedatangannya juga nada tahap 4. Dan yang naik lumayan juga tuh, gokil ya penumpang kereta Sancaka Utara. Kayak jalur
Oke ya, sebelum itu kita lihat toilet di kelas bisnis 1 ini seperti apa. Kita tutup terlebih dahulu. Nah, di sini tersedia cermin yang cukup lumayan lebar ya. Lalu di sini tersedia kotak tisu. Lalu di sini wastafel, airnya mengalir ya. Dan di sini dispenser sabun. Lalu di sini toilet. Dan di sini flashnya. Lalu di sini terdapat pegangan teman-teman. Dan di sini pengaruh ruangan. Lalu di sini ada cantolan baju atau celana. Dan di sini ada blower teman-teman untuk mengeluarkan udara yang kita sedap. Jadi terbengkalai nih bandara. Iya. Apa bandara Cina? Bandara udara ATR orang. Oh, bisa pesawat ATR. Orang. Oke teman-teman, perjalanan kereta api Sancaka Utara ini telah tiba dan berhenti di stasiun Randu Belatung. Kita ini berhenti jalur 2 dan stasiun Randu Belatung ini nampaknya sudah dikasih kanopi ya. Aku terakhir lewat sini tuh belum ada kanopinya teman-teman. Dan di jalur 1 ini ada MTD atau alat pemecok rel atau perbaikan rel ini ya, itu di jalur 1. Oke ya teman-teman, ini sekarang aku berada di kereta makan dan ini aku beli teh pucuk ya, minum, dan kalau makan nanti aku udah makan dan masih kenyang ya sama Mas Fani. Ini kita di kereta makan mewah ya teman-teman. Kereta makannya mewah banget. Di sini ada meja, lalu di situ ada colokan, dan di sini terdapat aksen-aksen kayu ya. Ini kacanya kaca lebar banget dan pokoknya ini kereta makannya estetik banget deh. Dan ini kursinya juga empuk loh. Kalau diduduki ini langsung jebles ke bawah. Ini bisa gokil banget ini kereta makan, enak banget. Perjalanan kereta api Sancaka Utara telah tiba di stasiun Keratenan. Keratenan ini masuk Kabupaten Blora ya. Dan tadi yang naik juga lumayan dan ini berhenti di jalur 1 ya. Untuk jadwal normalnya sih di sini berhenti guna disusul kereta api Sembrani. Akan tetapi kereta Sembrani ini melakukan perjalanan memutar masihan karena ada bencana banjir di jalur utara. Jadi kita susul goib teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kereta api Sancaka Utara berhenti luar biasa atau BLB di stasiun Jambon. Dan di sini seharusnya melintas langsung. Dan menurut pengumuman dari Bapak Kondektor sama pengumuman di stasiun, ini barusan akan bersilang dengan kereta api Ambarawa Express teman-teman. Kenapa bersilang padahal jalurnya double track? Entah juga ya. Mungkin di depan lagi digunakan single track atau gimana untuk perbaikan, juga kurang tahu ya. Yang jelas infonya ini bersilang dengan kereta api Ambarawa Express. Dan kita lihat di depan ada apa nih. Oke ya teman-teman, stasiun Jambon untuk situasinya seperti ini. Dan terdapat di sebelah timur atau sebelah mana ini? Ini perbukitan ya, indah banget nih. Dan cuacanya mendung. Aduh, kenapa pas hujan mulu. Ya semoga gak hujan ya nanti pas lewat jalur sana. Oke ya, ini kita berangkat dari Jambon setelah 22 menit berhenti dan gak jadi silang. Aduh, ada apa nih kira-kira ya? Padahal udah 2 menit berhenti loh, buang-buang waktu.
Teman perjalanan kereta api Sancaka Utara ini telah tiba di stasiun Gamringan di jalur 2, dan di jalur 1 ini ada kereta angkutan balas yang sepertinya persiapan atau berjaga-jaga ya untuk menabur balas di peta Karangjati Gubuk yang terputus. Ini balasnya ada 4 teman-teman. Putar parkir di jalur 1 stasiun Gamringan ya. Teman-teman, stasiun Gamringan seperti ini, dan di jalur 2 stasiun Gamringan ternyata ada lokomotif merah teman-teman. Ini lokomotif CC 201 8912 terparkir di jalur 3 stasiun Gamringan. Oke teman-teman, ini kita berangkat kembali dari Gamringan. Ternyata tadi menunggu jalur apa ya?
Be. Rame nih, Be. Ya Allah, iki nopo kabeh iki. Pakai nanya. Iya bisa itu. Oke, kita persiapan masuk stasiun Gundi dan itu ada kereta api Ambarawa Express ya, mengarah ke Semarang dan itu jalur ke arah Semarang teman-teman. Teman-teman, perjalanan kereta api Sancaka Utara ini telah tiba dan berhenti di stasiun Gundi ya. Dan di sini kita bertemu dengan kereta api Ambarawa Express yang New Imik. Tadi kita di percabangan itu bertemu dengan yang stainless steel, ini yang New Imik teman-teman, karena Ambarawa Express ini ada 2 kereta. Yang satu New Imik, yang satu stainless steel. Dan ini yang New Imik persiapan ke arah Surabaya, Pasar Turi. Dan posisi lokomotifnya long hood teman-teman. Wah, mantap tuh ya. Baru kali ini ada long hood masuk ke 28. Oke, kereta api Ambarawa Express berangkat. Weh. Anjir, dicoba ngebul cuy, langsung ngebut. Oke ya teman-teman, kereta api Sancaka Utara ini telah berangkat dari stasiun Gundi dan bisa dilihat ya tadi melewati jalur yang bisa dibilang mati suri ya, selama kurang lebih kalau dihitung dari 2019 sekarang 2025 berarti kurang lebih 4 tahunan lebih ya, dan di jalurnya digunakan kembali dan seperti itu. Kita melewati jalurnya dengan perlahan. Tadi berjalan sekitar kurang lebih 20 km per jam saja ya, karena ya bisa dilihat jalurnya naik turun lalu berkelok dan relnya juga konturnya tidak rata teman-teman, dan infonya tanahnya tanah kapur, dan jadi mungkin kalau digeber dengan kecepatan tinggi maka rawan longsor ya, seperti itu. Jadi cepat lintasnya hanya kurang lebih 30 km per jam dan jalannya pelan banget, dan itu teman-teman tadi juga banyak yang mengabadikan di belakang. Wah gokil ya lewat jalur situ, dan ini first time aku melewati jalur ini teman-teman, karena ya emang aku gak pernah naik kereta ke luar kota ya, dan jalur Gambringan Gundi sudah dan Gundi Brumbung pun juga sudah ya. Kemarin Brumbung Gundi itu naik kereta api Langga, dan sekarang Gambringan Gundi yang jalurnya fenomenal banget, gokil. Oke, kita lanjutkan perjalanan ini ya. Oke teman-teman, perjalanan kereta api Sancaka Utara ini telah tiba di stasiun Salem, dan stasiunnya sebelah sini ya, mepet banget deh. Nah ini langsung berangkat atau bagaimana nih? Perjalanan kereta Sancaka Kayaknya langsung berangkat ya? kita berangkat dari stasiun
Salem sekitar pukul 12.29 terlambat hampir 1 jam. Berangkat pukul 12.29 ya dari stasiun Salem, terlambat kurang lebih 50 sampai 1 jam teman-teman, karena normalnya berangkat dari sini 11.36. Oke teman-teman, perjalanan kereta api Sanjaka Utara ini sudah lepas stasiun Salem, yang artinya ini kurang 2 stasiun lagi, Kadipiro sama Kalioso. Ini akan sampai dan tiba di stasiun Solo Balapan, dan kemungkinan aku akan turun dan mengakhiri perjalanan dengan kereta api Sanjaka Utara ini di stasiun Solo Balapan ya teman-teman. Mengingat waktunya ini sudah terlambat kurang lebih 55 menit, dan aku juga harus mengejar waktu ini kembali ke timur, tepatnya ke Malang, dan besok akan melakukan perjalanan dengan kereta api Ijen Express teman-teman. Dan di sini aku akan memberikan poin tentang perjalanan kali ini menggunakan kereta api Sanjaka Utara. Yang dimana yang pertama adalah kereta api Sanjaka Utara ini kereta api yang jalurnya ini melewati jalur yang belum pernah dilewati aku sebelumnya, dan ekspektasi aku ini benar-benar gila. Jalurnya gokil dan seru banget ya melewati jalur tersebut dari Gamringan ke Gundi, dan itu juga sangat seru dan beda dari yang lain, karena ya momen dan feelnya itu loh enak banget teman-teman, pokoknya beda dari yang lain tuh. Dan kalian bisa cobakan sensasinya sendiri ya dengan kereta api Sanjaka Utara ini. Dan kereta api Sanjaka Utara ini di hari perdana ini, di hari weekend juga, ini langsung full teman-teman, dan tiketnya ludes. Dan emang ya ini juga ada promo 50% dari PT Kereta Api Indonesia, promo tentang Imlek teman-teman. Dan promo tersebut hanya tersedia di kereta-kereta baru seperti Sanjaka Utara, Cakrabuana, dan Ijen Express, lalu apalagi satu Madiun Jaya ya. Dan promo tersebut hanya bisa dibeli di tanggal 19 kemarin, dan akhirnya ini aku dapat promonya di kereta api Sanjaka Utara ini, dan akhirnya bisa apa ya, menjajal atau melihat secara langsung lintas yang bisa dibilang seperti itu lah, gokil banget dan seru pengalaman perjalanan menggunakan kereta api Sanjaka Utara ini. Dan apalagi ya, kereta api Sanjaka Utara ini ya kereta api Sanjaka pada umumnya, tapi jalurnya via utara atau via Pantura, dari Surabaya Pasarturi melewati Lamongan, Babat, Bojonegoro, Cepu, lalu Gamringan belok ke kiri Gundi, terus sampai Solo Balapan, Jogja, dan tujuan akhirnya di Cilacap. Dan di KPK 2025 ini kereta api Sanjaka Utara diperpanjang sampai ke Cilacap. Kalau nggak salah kemarin di 2023 itu tujuan akhirnya entah Yogyakarta atau Kutoarjo ya, kalau nggak salah Kutoarjo sih kalau nggak salah ya, kalau salah mau aja. Dan pokoknya pengalaman naik kereta api Sanjaka Utara ini benar-benar gokil banget, dimana juga bertemu dengan teman-teman pengkonten juga. Ada Mas Bima, ada Mas Andriawan, ada Mas Jody, ada Mas Fani, dan Mas Nathan, dan lain-lainnya ya. Dan juga bertemu dengan sesama teman-teman relevan juga. Dan untuk suhu di bisnis 1 ini dari stasiun Surabaya Pasarturi hingga ke Salem ini lumayan dingin, dan malah nambah dingin kalau menurutku teman-teman, karena dari Pasarturi tadi gak sebegitu dingin, dan sekarang dinginnya nambah. Dan ini aku gak pakai jaket ya, kerasa loh perubahan suhunya di dalam. Dan untuk peredamnya sih mantep banget ya. Dan ini di armada K2 08203 milik SPI kalau gak salah tadi ya. Dan untuk goncangannya ya standar sih kalau menurutku, ala-ala bogi K5 lah. Dan terus apa lagi ya, dan semoga kereta api Sanjaka Utara ini bisa beroperasi secara reguler ya teman-teman, yang dimana bisa dilihat okupansi di hari perdana ini langsung full dan ludes, tiketnya gokil gak tuh. Dan oke, ini karena sebentar lagi persiapan merapat stasiun
Solo. Mungkin kita siap-siap ya, karena aku turun di Solo. Tadi biro aja. Oke ya teman-teman, ini kita berjalan langsung di stasiun Kalioso dan di sini sudah mulai double track, tapi double tracknya ini sampai Kadipiro aja ya. Gerak ya. Sepetan nek biro. Train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Perjalanan kereta api Sancaka Utara ini telah tiba di stasiun Solo Balapan dan tiba di sini terlambat kurang lebih 1 jam ya. Dan oke, aku akan mengakhiri perjalanan kali ini di Solo Balapan. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa klik tombol like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Oke, Mas Boim lanjut sampai Jogja ya. Solo Balapan, aku turun Jogja ya. Oke, mantap li. Ganti balik. Ya wis, enggak wis. Ya besok naik Ijan. Ada. Oke. Ya wis, iki budal. Langsung. Ini Mas Ahmad sama aku turun di Solo juga. Ya Mas, siap. Ya Mas. Aku mau turun sini. Mau turun sini ya? Iya. Iya. Oke, kereta api Sancaka Utara diberangkatkan lanjut menuju ke Cilacap, lambat kurang lebih 1 jam ya. Dan parah, ini keterlambatannya 1 jam teman-teman. Karena menunggu tadi si Ambarawa tapi tidak muncul. Dan ternyata tiketnya digundi.